Dan pemirsa, revisi peraturan tata tertib DPR memperluas kewenangan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses fit and proper test. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama peneliti Lusius Karus dari Formapi, ada Prof. M. Andi Asrun dari Pakar Hukum Tata Negara Pakuan, dan juga kita terhubung dengan Ketua Badan Legislasi DPR, ada Pak Bob Hasan. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Mas Said. Sudah malam ini, Pak Bob sudah malam ini. Malam, baik. Sudah jam 7 ternyata. Baik, soalnya kita mulai dari sore tadi, Pak. Baik, saya langsung aja ke Pak Bob Hasan. Pak Bob Hasan, saya ingin meminta keterangan dari Anda, seperti apa latar belakang atau apa kemudian alasan DPR menambahkan satu pasal di 228A ini. Pak Bob, silakan. Ya. Saya menjawab pertanyaan, jawabannya begini, asal usul ya, latar belakang bahwa terkait dengan 228A itu tidak lepas daripada 226, 227 dan 228. Dan 3 pasal ini dalam satu bab, yaitu terkait dengan adanya kewenangan dalam tatib mengajukan dan memberikan persetujuan atau memberikan pertimbangan atau konsultasi berdasarkan mufakat. Nah, bab inilah yang dijelaskan, dijewantahkan dalam pasal 226 bahwa melalui pada intinya untuk suatu jabatan, ya, artinya untuk memperoleh suatu jabatan, seseorang untuk memperoleh suatu jabatan harus ada melalui proses uji kelayakan, intinya begitu, 226 sama 227. Nah, fit and proper test dan sebagainya masuk ke dalam kolom komisi masing-masing. Ya. Kalau itu adalah tentang terkait dengan jabatan lembaga hukum, masuk di komisi 3 dan seterusnya ya, komisi 11 BPK dan sebagainya. Jadi ini semua masuk dari komisi-komisi. Kemudian hasil fit and proper test dan sebagainya diberikanlah ke pimpinan DPR untuk diparipurnakan. Bentuknya adalah ajuan atau persetujuan atau pertimbangan, ya, atau sering kita sebut dengan bahasa rekomendasi. Ya. Nah, nanti kemudian diberikanlah itu di paripurna. Nah, pasal 26, 226, 227, 228 itu baru sampai pada tahap paripurna, ya. Belum pada tahap setelah paripurna. Jadi calon yang artinya pengawasan daripada DPR ini kan baru tahap tadi, maksudnya sebelum daripada paripurna. Tapi setelah paripurna itu belum ada. Nah, tetapi sementara kalau belum ada 228A sebenarnya berlaku mutatis-mutandis. Karena apa? Ada kegiatan kepada lembaga komisi-komisi di DPR ini melakukan pengawasan-pengawasan kepada bidang masing-masing, komisi 1 sampai komisi 13 sekarang ini, ya, dengan lembaga-lembaga masing-masing melakukan pengawasan. Nah, hanya penambahan 228A yang selama ini 226 sampai dengan 227 itu terus berlangsung, ya, tidak ada yang protes, ya, bahwa nanti ada beberapa lembaga seperti KPK itu yang melakukan satu fit and proper test itu dari komisi 3, ya, dari DPR RI gitu kan, tidak ada yang protes. Nah, tetapi kemudian setelah yang di 228A ini muncul, ya, bahwa ada jabatan yang setelah diparipurnakan itu dapat dilakukan pengawasan demi untuk meningkatkan pengawasan, ya. Ini bukan kepada lembaganya, tetapi kepada suatu jabatan di mana di dalam pasal 226 itu telah terisyaratkan, ya, bahwa ada suatu jabatan yang melalui fit and proper test atau uji kelayakan di DPR melalui komisi masing-masing itu dapat dilakukan pengawasan. Karena apa? Melalui pertimbangan daripada tata tertib tadi itu di pasal 226 babnya itu mengajukan, ya, dapat mengajukan persetujuan. Nah, ini intinya pada saat itu adanya asbabun nuzulnya daripada 228A itu jelas, ya. Jadi tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, tidak menyentuh kepada lembaga yudikatif atau lembaga eksekutif, ya. Karena semua itu sama dengan halnya ketika melakukan proper test dan segala macamnya setelah diparipurna diserahkan kepada kewenangan daripada eksekutif dan yudikatif untuk memutuskan apakah dilantik atau tidak. Nah, kemudian evaluasi secara berkala pun juga sama dengan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh DPR melalui komisi masing-masing. Hanya pengawasan yang ini adalah untuk meningkatkan pengawasan kepada suatu jabatan yang diisyaratkan di pasal 226. Itu intinya. Baik. Demikian. Baik.
berarti fokus pengawasannya adalah ke pejabatnya begitu ya, bukan ke lembaganya. Artinya Anda mau mengatakan bahwa bukan ke lembaganya. Baik. Jadi tidak ada yang tabrakan di sini ya. Baik. Jadi jangan salah paham. Artinya apakah ketika misalnya ada rekomendasi atau hasil evaluasi ketika si pejabatnya tidak maksimal kerjanya, DPR berwenang untuk kemudian memberhentikan mungkin dalam tanda kutip pejabat yang bersangkutan? Tidak ada hak kewenangan DPR itu masuk campur tangan dengan lembaga lain, apalagi mencopot dan memberhentikan. Ya, jadi sama dengan kewenangannya DPR di sini memberikan rekomendasi hasil fit and proper test. Ini loh diparipurnakan diberikan kepada institusi atau lembaga yang berwenang. Silakan dilantik, silakan nggak dilantik juga itu kewenangan daripada lembaga tersebut. Evaluasinya masih dalam bentuk rekomendasi begitu ya, Pak Bob ya? Baik, saya mau langsung ke rekomendasi itu adalah caranya, ya. Jadi rekomendasi caranya, evaluasinya yang terpenting adalah sama dengan pengawasan kita yang selama ini dilakukan oleh DPR terhadap lembaga-lembaga yang menjadi mitra daripada DPR. Baik, gitu. Saya mau ke langsung ke Bang Lusius. Bang Lusius, silakan Anda mau menanggapi seperti apa? Ya, saya kira sih apa yang disampaikan oleh Pak Bob ya, bicara soal pasal 226, 227 sampai 228A yang sekarang ya, itu memang kesannya satu rangkaian proses seleksi ya, tapi yang disebutkan di pasal 226, 227 itu kan soal seleksi calon pejabat negara ya, dan setelah calon pejabat negara itu dilantik kan mestinya para pejabat negara itu kemudian bekerja berdasarkan undang-undang di lembaga di mana dia ditetapkan ya. Pasal 228A yang barusan ditempelkan oleh DPR ini itu bicara soal evaluasi pejabat negara yang sudah menempati posisi, jadi sudah selesai proses seleksi di DPR ya. Lalu saat dia menjabat kemudian DPR diberikan ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat itu menjalankan tugas. Itulah yang kemudian membuka ruang atau potensi penyalahgunaan ya, atau penyimpangan kekuasaan ya, di mana DPR kemudian hasil evaluasinya itu bisa saja kemudian menyebutkan misalnya salah satu pejabat dianggap gagal ya, lalu ya karena disebutkan juga di pasal 228A itu rekomendasi DPR sifatnya mengikat. Jadi kalau DPR atau komisi sudah mengatakan dia gagal lalu tidak layak gitu ya otomatis kesimpulan akhirnya paripurna tinggal mengesahkan pencopotan pejabat itu karena dianggap oleh evaluasi DPR itu tidak memadai ya sebagai pejabat di lembaga itu. Itulah yang saya kira membuat penambahan pasal 228A ini bermasalah ya. Kemudian para pejabat di lembaga-lembaga negara yang dipilih oleh DPR itu kemudian menghadapi evaluasi yang dilakukan oleh DPR ya, dan evaluasi ini ke orang perorangan. Padahal fungsi pengawasan DPR itu fungsi terhadap kinerja kelembagaan. Peran di 228A ini evaluasi untuk orang perorangan yang menjadi pejabat di lembaga tinggi negara. Jadi kesannya ini bisa sangat subjektif ya, penilaian yang dilakukan oleh DPR atau komisi terhadap kinerja para pejabat yang ada di lembaga-lembaga itu. Dan saya kira sih yang paling penting buat saya kenapa penambahan pasal 228A ini dikritik, karena ini kewenangan atau tugas baru yang diberikan kepada DPR ya, yang tiba-tiba muncul di tata tertib DPR tapi tidak kemudian diiringi atau didahului dengan revisi Undang-Undang MD3. Padahal kita tahu tata tertib ini adalah aturan teknis tindak lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Jadi kalau soal evaluasi ini tidak diatur dalam Undang-Undang MD3, kenapa tiba-tiba muncul di tata tertib DPR? Itu yang terkesan membuat aturan ini kok dipaksakan betul ya. Itu Mas Bo. Baik. Menurut Bang Lusius terkesan dipaksakan begitu dan ini cukup subjektif evaluasinya dan sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan begitu. Saya ingin ke Prof Andi. Prof Andi, seperti apa tanggapan Anda? Saya dukung DPR. Saya dukung Pak Bob Hasan. Saya dukung Profesor Sumi Dasko. Ini kan satu mekanisme check and balance. Bentuk pengawasan DPR kepada lembaga pemerintah. Biasa ini mekanisme check and balance. Dan sifatnya rekomendasi, bukan menghukum. Oleh bagus. Itu yang sebetulnya kalau saya lihat misalnya di Komisi 3 ya, yang dilakukan Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 itu, dia lakukan itu. Dipanggil misalnya, RP segala macam.
Itu tugas DPR. DPR itulah dibayar sama rakyat untuk melakukan pengawasan dan sifatnya rekomendasi. Nanti apakah rekomendasi DPR dilaksanakan atau tidak diserahkan kepada atasan yang bersangkutan, ya. Di dalam instansi pemerintah itu ada namanya Dewan Pertimbangan Jabatan. Di sana bukan tiba-tiba DPR mencoret orang itu nggak jadi dirjen, nggak seperti itu. Jadi cara berpikir saya memang baru mendengar statement dari Profesor Sumidasko, ya kan, dari Pak Bob tadi. Saya kira ini bagus, ya. Sebetulnya sudah ada lembaga pengawasan minta ombudsman, nggak jalan. Karena sekali lagi sifatnya ombudsman ini seperti kayak lembaga ad hoc. DPR punya power politik, gunakan untuk kebaikan negara, ya, peningkatan kinerja, lembaga negara itu bagus. Memang tidak bisa, misalnya satu contoh lah, ya, misalnya katakanlah ada hakim Mahkamah Konstitusi, ya, usulan dari DPR bisa menilai, dan ketika mau ada perpanjangan jabatan dari hakim yang bersangkutan, DPR bisa mengevaluasi. Kan itu kan rekomendasi. DPR tidak bisa mengevaluasi hakim Mahkamah Konstitusi dari usulan Presiden atau dari Mahkamah Agung. Jadi apa yang dikerjakan DPR sekarang ini tinggal diperjelas Pak Bob. Jobdesknya, kemudian juga di sosialisasi di masyarakat, diskusi. Para pakar itu, para akademisi atau praktisi yang terkait diundang Pak Bob. Saya mau kalau diundang datang saya, ya tak? Siap, Prof Andi. Jadi buat saya inilah kebagus dari DPR. Saya melihat hal ini positif dari DPR, ya. Peningkatan pengawasan itu fungsi DPR. Lah kalau DPR tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pejabat yang direkomendasikan, lah buat apa misalnya di fit and proper test? Fit and proper test setelah itu adalah evaluasi, ya kan? Kemudian diserahkan kepada pimpinan bersangkutan. Bukan berarti ada permata di DPR kemudian memberhentikan pejabat. Tidak seperti itu pengertiannya. Jadi saya lihat ini langkah positif, penguatan kelembagaan. Jadi itu oke, salah, ya kan? Kalau misalnya DPR tadi misalnya ditakutkan, ya, merompek bakat, bisa kita koreksi DPR. Ya kan ada mekanismenya, ya, rapat dengan pendapat, kasih pendapat. Jadi kalau buat DPR harus berfungsi lebih maksimal, ya. Misalnya katakanlah begini Pak Bob, misalnya ada persoalan daerah-daerah terluar kita itu daerah Kepulauan Riau, ya kan banyak masalah itu. Panggil pejabatnya, tanya mampu kerja nggak? Kalau nggak mampu kerja, rekomendasikan ganti pada presiden, ya kan? Saya ini sangat positif. Kita awasi DPR, kita kasih dukungan hal-hal yang kira-kira peningkatan kerja DPR, terutama dari pengawasan. Saya lihat tidak ada komplikasi, tidak ada pengambilan kewenangan. DPR melaksanakan fungsinya. Ya kan? Dan tatip ini bersifat memaksa ke dalam, ya kan? Kemudian rekomendasi keluar. Oleh selama ini sebetulnya DPR sudah melakukan pengawasan, bisa ada rapat dengan mitra lembaga tertentu. Ya, artinya menurut Anda Prof Andi, fungsi-fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada di DPR itu belum maksimal, perlu ditambah lagi dengan kewenangan di tatip itu? Saya kira ya, DPR harus membuat semacam kayak framework, ya, kerja yang lebih jelas sehingga publik itu tidak bertanya-tanya DPR mau kemana, ini apa yang mau dikerjain DPR. Tapi harus transparan. Saya yakin betul selama itu betul sudah berfungsi itu Pak Bob, ya kan? Kirim ada apa, misal dengan Mendagri, kemarin dengan KPU, dengan Bawaslu, sudah bagus, ya kan? Saya dukung. Dukung betul ini. Terima kasih Prof Andi. Saya mau langsung ke ini kita bayar. Baik. Ya. Baik, saya mau ke Pak Bob. Ya, silakan tanggapan Pak Bob. Jadi begini, sebenarnya hanya tinggal saya ingin meluruskan saja, bahwa sebenarnya DPR yang sebagaimana disampaikan oleh Prof Andi tadi, selama ini melakukan pengawasan. Ya. Pengawasan termasuk controlling dan bahkan juga mengarah daripada merekomendasikan pada instansi, ya, terutama yang menjadi kemitraan bagi DPR sendiri, ya. Nah, itu selama ini melakukan pengawasan. Ya, kita suka panggil, ada yang kalau di Komisi 3 kami itu ada FDP, kalau ada penegakan hukum yang kurang adil kita panggil, sehingga kita merekomendasikan untuk diminta penegakan hukum yang adil-adilnya karena rakyat banyak yang mengadu di kami. Kan itu biasa kita lakukan. Nah, untuk meningkatkan pengawasan,
Sesungguhnya tidak ada 228A, ya sesungguhnya tidak ada 228A, itu tidak sudah berlaku mutandis terhadap fungsi pengawasan maupun juga yang di 226 dan 227, karena ini ada hal yang lebih bahwa jabatan yang melalui fit and proper test atau uji kelayakan yang dilakukan oleh komisi-komisi yang ada di DPR, maka perimbangan daripada pengawasannya lebih ditingkatkan seperti itu. Karena ini menyangkut kepada pribadi-pribadi, bukan menyangkut kepada di mana dia lembaganya berada. Pertimbangannya bukan berada lembaga apa, bukan, tetapi pribadi siapanya yang menjadi hasil fit and proper DPR tadi itu. Maka ketika kita melakukan satu controlling untuk melakukan proses penilaian, ini juga perlu evaluasi secara berkala. Itu makna daripada evaluasi secara berkala. Dan berkalanya ini disampaikan dari komisi kepada pimpinan DPR. Nah, inilah yang dimaksud mengikat ke dalam, Pak Lusius, bukan mengikat keluar atau bukan mengikat undang-undang. Ini tahapan dari peraturan tata tertib. Jadi selama ini DPR itu melakukan uji kelayakan dan sebagainya, tes administrasi dan sebagainya itu dengan pejabat-pejabat atau jabatan-jabatan tertentu yang tadi disampaikan di media ini, ada berbagai jabatannya kan. Nah, itu orangnya, ya, bukan lembaganya. Nah, kenapa hal ini menjadi peluang buat DPR? DPR itu adalah harapan rakyat, Pak, gitu loh. Sehingga ketika ada benturan apa segala macam, rakyat bisa datang ke DPR, Pak. Ya, untuk meminta bahwa jabatan-jabatan publik itu tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang, gitu loh. Tapi Pak Bob, bagaimana kemudian dengan tanggapan Bang Lusius tadi bahwa bagaimana memastikan agar subjektivitas tidak terjadi di sana? Karena ini kita ke personnya, bukan ke lembaganya. Bagaimana? Ini subjektivitas jadinya, Pak Bob. Person itu sudah mengikat terhadap jabatan karena akibat fit and proper test uji kelayakan yang telah ditempuh oleh si calon pejabat tadi, ya. Dan suatu kedudukan jabatan itu sudah keputusan lembaga itu keputusan bersama, gitu ya, keputusan orang per orang. Jadi ini bukan keputusan lembaga, Pak Lusius. Pak Lusius, kita dengarkan dulu penjelasan Pak Lusius. Jadi ini bukan keputusan lembaga, Pak, ya. Ini sama dengan pengawasan yang sebelumnya dipertingkat, di booster, ya. Karena ini hasil fit and proper test, biasanya selama ini adalah lembaga-lembaganya, kita minta diperbaiki, kalau macam-macam anggarannya kita kurangi dan sebagainya, ya kan. Kalau diperlukan anggarannya kita ajukan diperbanyak, ya. Kemudian juga person-personnya. Nah, person-personnya atau siapa yang menjadi penduduk jabatan ini, kebetulan di 226, pasal 226, ada kewenangan dalam tata tertib kita itu yang melakukan proses uji kelayakan kepada orang-orang tersebut dengan jabatan tertentu. Nah, misalkan KPK, gitu kan, ketika di KPK itu yang kita sudah rekomendasikan dipilih, dilantik oleh Bapak Presiden, ya kan? Nah, kita ajukan lagi kepada Bapak Presiden nanti evaluasinya. Tetapi pada saat kita melakukan evaluasi secara berkala itu mengikat di dalam, Pak, tidak mengikat keluar, Pak. Ya, nanti baru rekomendasinya kita sampaikan, gitu loh. Jadi sama waktu pada saat pasal 226 itu, sewaktu hasil paripurna itu mengikat ke dalam, kemudian kita rekomendasikan kepada ini loh 5 orang komisioner KPK calonnya nih. Dari 10 orang yang sudah kita fit and proper test. Dan nanti tinggal dilantik itu 5 orang ini. Kalau tidak mau dilantik, kalau itu kewenangan daripada lembaga, ya, eksekutif maupun yudikatif. Nah, jadi saya ingin meminta silakan Anda menanggapi, Bang Lusius, singkat saja. Ya, saya kira sih tetap saja, gitu ya, evaluasi yang dilakukan untuk individu atau personil pejabat-pejabat negara itu bisa terjebak dalam urusan suka dan tidak suka. Jadi padahal pengawasan DPR itu ditujukan pada kinerja lembaga. Jadi keputusan yang diambil oleh lembaga itu tidak bisa kemudian disasar pada 1-2 pejabat, ya. Kita sudah menjadi keputusan, itu sudah menjadi milik lembaga. Jadi DPR mengkritik atau mengevaluasi atau mengontrol keputusan atau kebijakan lembaga itu, bukan orang per orang di lembaga yang membuat keputusan itu. Karena bahaya nanti ketika orang per orang yang dievaluasi oleh DPR itu bisa jatuh pada soal suka atau tidak suka pada figur pejabat di lembaga negara tersebut. Itu bahaya, saya kira. Dan saya kira itu bahasa yang sekali soal mengikat ke dalam, mengikat ke luar itu. Karena kita tahu betul kalau sudah dibawa ke paripurna, apa yang kemudian diperintahkan oleh DPR ya harus dilaksanakan oleh eksekutif. Pak, kita tidak bisa menyentuh badan yudikatif, kita tidak bisa melonong boy ke
eksekutif Pak, tidak bisa Pak, tidak bisa. Jadi sama dengan ketika Pak Bob, biarkan kita dengarkan Bang Lusius dulu menyelesaikan argumennya. Boleh, lanjut Pak Lusius. Oke. Ya, jadi itu sih saya kira tadi keberatan kita karena apalagi kemudian di pasal 228A itu disebutkan bahwa evaluasi ini dibikin untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan DPR apa urusannya dengan evaluasi pejabat negara? Itu saya kira tidak ada relevansinya sama sekali urusan evaluasi pejabat negara di lembaga yang lain dengan urusan menjaga kehormatan DPR. Coba apa hubungannya? Kalau mau diperdalam pasal 28A itu. Menjaga karena ketidakjelasan itu saya kira dengan kuasa besar DPR itu ini selalu bisa menjadi bahaya ketika sebuah peraturan dibikin tidak jelas tujuannya. DPR dengan kuasanya yang besar itu bisa punya potensi besar untuk melakukan ada semacam kekhawatiran begitu ya Bang Lusius ya. Bapak-bapak, diskusi kita sebenarnya menarik sekali, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Kita harus menyudahi diskusi kita. Semoga ada lain kesempatan kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami peneliti Formapi Lusius Karus dan Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara Pakuan dan juga Ketua Badan Legislasi DPR Pak Bob Hasan. Selamat malam, salam sehat Bapak-bapak. Terima kasih Prof. Andi, Pak Lusius. Prof. Andi sehat selalu Prof. Andi. Ya.